Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dwi Oktavia dengan nomor NIM 11750300182. Saya merupakan salah satu mahasiswa sosiolinguistik dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dosen saya sampaikan melalui salah satu video YouTube pekan lalu mengenai sosiolinguistik. Maka saya akan mengulanginya lewat video ini. Sebelum ke sosiolinguistik, kita harus mengetahui dulu apa itu linguistik. Linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah. Secara struktur formal oleh bahasa dan struktur masyarakat oleh sosiolinguistik. Sosiolinguis berurusan dengan bagaimana perilaku linguistik berhubungan dengan aspek lain, yaitu dari perilaku sosial. Perilaku linguistik atau bahasa membentuk persepsi orang tentang kelompok dan peristiwa dalam masyarakat. Tetapi, sosiolinguistik juga berpendapat bahwa variasi linguistik tidak hanya menggambarkan dari perbedaan sosial saja. Ini bukan hanya penanda sosial, tetapi juga digunakan oleh pembicara yang memiliki tujuan untuk memposisikan diri di dalam dunia sosial. Jadi, penutur dialek tertentu cenderung menganggap mereka sebagai kelompok yang tergabung dalam kelompok dialek. Karena bahasa mencerminkan status sosial dan politik dalam berbagai kelompok dalam masyarakat, maka penuturnya mendefinisikan mereka sebagai lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, selain itu, variasi linguistik juga bisa berbeda tergantung situasi. Sebagai contoh, bahkan seseorang yang berada dalam posisi intelektual yang lebih tinggi, misalnya seorang profesor atau seorang dosen, bahkan seorang guru, beralih di antara gaya bicaranya yang berbeda, sehingga dapat diamati bahwa ada variasi linguistik antara audiens yang dituju, misalnya mahasiswa, murid, atau teman, berbeda dengan yang ingin ia ajak bicara yang lainnya. Sebagai perbandingan, misalnya pada saat salah satu dosen A mengajar kepada mahasiswa di kelas tertentu atau guru mengajar kepada siswa, akan berbeda bahasanya ketika ia berbicara dengan sesama dosen atau sesama guru atau sesama sebaya yang sama-sama berprofesi sebagai pengajar. Nah, itu adalah sebuah contoh yang terjadi dalam sosiolinguistik karena akan timbul variasi linguistik yang dihasilkan oleh saat ketika dosen berbicara dengan mahasiswa atau dosen berbicara dengan teman sebayanya. Kemudian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang tak hanya dimiliki oleh manusia saja, melainkan bisa oleh hewan atau tumbuhan sekalipun. Mereka berbahasa sesuai bahasa yang mereka miliki. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat bersifat universal. Dalam penggunaan bahasa, terdapat perbedaan-perbedaan penggunaan bahasa yang dikenal dengan sebutan ragam bahasa. Apalagi di Indonesia, sangat banyak ragam bahasanya. Penggunaan ragam bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor geografis dan faktor sosial. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah usia, jenis kelamin, hubungan kekeluargaan, jabatan, status ekonomi, pendidikan, peristiwa sosial, tempat, waktu, topik, tujuan, dan tingkat keakraban. Suatu ragam bahasa memiliki keadaan yang tidak tetap dan dapat berubah dalam kurun waktu tertentu. Suatu variasi atau ragam bahasa yang pada mulanya bersifat regional, dalam kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi bersifat sosial. Pada dasarnya, semua variasi dalam bahasa apapun dapat mengalami perubahan, tidak terkecuali dalam bahasa Indonesia. Masyarakat tutur dan variasi bahasa merupakan suatu sistem yang saling melengkapi. Variasi bahasa dapat digolongkan berdasarkan letak geografis, letak latar belakang, fungsi, dan waktu. Pada dasarnya, variasi bahasa terdiri dari dialek geografis, idiolek, sosiolek, fungsiolek, dan kronolek. Sosiolek dapat dimaknai sebagai suatu variasi bahasa
yang berkaitan dengan status sosial penutur. Variasi ini berkaitan dengan pekerjaan, latar belakang, pendidikan, usia, ras, kasta, jenis kelamin, suku bangsa, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Variasi bahasa jenis ini memiliki cakupan yang cukup luas. Usia dan jenis kelamin penutur merupakan unsur sosioleg. Penutur berdasarkan jenis kelamin terdiri pada pria dan wanita, sementara berdasarkan tingkatan usia, penutur terbagi atas balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga manula. Nah, setelah berbicara mengenai sosiolinguistik dengan berbagai pengkategoriannya, sekarang kita berbicara mengenai kategorisasi sosial yang sangat terikat atau terkait dengan linguistik. Kategori sosial berkaitan dengan bagaimana seseorang mengingat suatu interaksi sosial yang telah dilakukan. Jauh lebih efektif untuk menganggap seseorang sebagai anggota kelompok daripada sebagai individu. Karena dalam suatu kelompok interaksi sosial tidak mungkin hanya melibatkan satu orang saja, melainkan akan melibatkan dua orang atau lebih. Jadi, seseorang dapat menyederhanakan dan mengingat informasi dengan cepat dengan hal itu. Sebagai makhluk sosial, manusia bersentuhan dengan banyak orang dari berbagai ras, bentuk, ukuran, dan jenis kelamin, sehingga kategorisasi ini sampai pada taraf tertentu. Namun, itu juga mengarah pada beberapa masalah sosial, termasuk pada diskriminasi, prasangka, rasisme, dan stereotip. Kemudian, setelah pengkategorisasi sosial tersebut, maka akan timbul hubungan bahasa dan usia dalam kategorisasi sosial. Usia merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi penggunaan bahasa. Terdapat hubungan antara usia terhadap penggunaan bahasa. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi usia penutur, maka semakin banyak kata yang dikuasainya, dan semakin baik pula pemahamannya dalam struktur bahasa. Penggunaan bahasa berdasarkan usia menyebabkan perbedaan para penuturnya. Perbedaan tersebut tampak pada pemberdaharaan kata, pemahaman, struktur bahasa, maupun topik pembicaraannya. Penutur anak-anak memiliki ciri khas dalam tuturannya pada tataran fonologi, sintaksis, dan leksikon yang baik. Lingkungan sosial anak-anak pada umumnya tidak jauh dari lingkungan keluarga yang menyebabkan ragam bahasa anak-anak lebih bersifat arbitrer karena adanya sifat permisif yang tinggi di lingkungannya. Sedangkan pada kaum remaja, mereka memiliki ragam bahasa yang menunjukkan identitas mereka sebagai remaja. Misalnya berupa pada ragam slang yang bisa disebut viral, sehingga banyak digunakan oleh kaum remaja. Nah, penutur remaja lebih senang menggunakan kosakata dalam ragam slang. Misalnya, mereka lebih suka mengatakan that's cool daripada okay. Padahal secara yang telah kita ketahui, yang lebih formal itu adalah okay, sedangkan that's cool adalah bahasa gaul. Ragam bahasa ini cukup beragam. Di antaranya ada yang dikenal dengan sebutan bahasa prokem dan bahasa gaul. Ragam bahasa ini cukup menonjol dalam bentuk kosakata atau diksi dan makna. Ragam bahasa selalu mengalami perubahan seiring perjalanan waktu dan dipengaruhi oleh tren yang ada di kalangan penggunaan bahasa. Sebagai contoh, pada dekade 1970-an dalam bahasa Indonesia terdapat satu kosakata slang atau bahasa prokem, yaitu pada kata wak wincar, yang artinya waktu kunjung pacar. Kemudian, kata itu pada dekade 1980-an berubah menjadi apel atau malam mingguan. Dan kemudian, pada akhirnya, pada dekade tahun 2000-an hingga sekarang berubah menjadi dating. Ketiga kata tersebut, wakuncar, apel, dan dating, merupakan satu kata dasar yang memiliki makna yang sama, namun mengalami perubahan bentuk karena adanya pergeseran dekade. Kemudian, kosakata ragam slang dalam bahasa Indonesia ada yang berasal dari satu dialek geografis, bahasa daerah, bahasa asing, maupun kosakata hasil pembentukan baru yang dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing. Nah, sekarang kita beralih ke salah satu contoh bahasa yang dipengaruhi oleh letak geografis. Nah, misalnya pada kata lu
artinya kamu, gue artinya saya, bokap artinya ayah, dan nyokap artinya ibu. Nah, beberapa kata tersebut merupakan beberapa contoh dari bahasa Betawi yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Prokem. Nah, beralih dari bahasa Betawi kemudian ke bahasa Sunda. Salah satu contohnya adalah kata kekeh. Artinya, bersikap keras dalam mempertahankan prinsip atau keinginan. Nah, kata tersebut merupakan kosakata bahasa Sunda yang kini marak digunakan di kalangan remaja, terutama di kalangan para selebriti pada saat mereka diwawancara. Nah, kemudian beberapa kata lain pada beberapa dekade yang lalu sangat terkenal. Pada kata misalnya PDKT artinya pendekatan, jutek artinya judes, BT artinya bosan, bokis artinya bohong, titi DJ artinya titi hati-hati di jalan, dan TOPBGT artinya top banget. Namun, pada saat ini bentuk-bentuk tersebut banyak digunakan pada kalangan penutur remaja. Nah, bentuk-bentuk tersebut merupakan ragam slang yang cukup bergengsi di kalangan remaja. Penutur dewasa memiliki ciri dalam karakteristik penggunaan bahasanya berbeda dengan penutur remaja. Nah, ragam bahasa yang digunakan oleh penutur dewasa digunakan untuk menunjukkan kedewasaannya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika penutur remaja pun memiliki unsur kedewasaan dalam menuturkan suatu bahasa. Nah, itulah pembahasan hubungan bahasa dengan umur. Sekarang kita beralih kepada pembahasan hubungan bahasa dan jenis kelamin. Kelompok penutur pada hubungan bahasa dan jenis kelamin ini tentunya terdiri dari kelompok penutur pria dan wanita dalam bermasyarakat untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai bentuk komunikasi. Hal ini terjadi dalam perbicaraan. Nah, kemudian dalam pembicaraan ini tampak perbedaan yang sangat jelas. Perbedaannya tuh dalam hal topik pembicaraan, suasana pembicaraan, maupun pemilihan kata yang digunakan. Nah, perbedaan bahasa antara pria dan wanita terletak dalam bentuk pengucapan dan tata bahasa. Perbedaan jenis kelamin menyebabkan terjadinya perbedaan ragam bahasa antara pria dan wanita. Secara biologis dan psikologis, pengaktifan hemisfer kiri dan otak kanan manusia antara pria dan wanita dapat menentukan perbedaan penggunaan ragam bahasa. Pada umumnya, kaum wanita lebih mengoptimalkan sisi afektif dibandingkan dengan kaum pria. Kemudian, sementara kaum pria lebih mengoptimalkan sisi kognitif dibandingkan dengan kaum wanita. Pada studi sosiologi menunjukkan bahwa kaum wanita pada umumnya lebih tertarik dalam membicarakan masalah sosial daripada pria. Dalam hal ini, mereka lebih peka terhadap pengertian yang terdapat dalam variabel-variabel kebahasaan yang berhubungan dengan kelas sosial. Variasi bahasa yang berhubungan dengan jenis kelamin merupakan suatu fenomena sosial karena hal ini berhubungan dengan sikap masyarakat. Kedua kelompok penutur ini, kelompok penutur pria dan kelompok penutur wanita ini memiliki peranan yang sangat berbeda dalam masyarakat. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat membentuk pola sikap mereka antara pria dan wanita dalam berbahasa. Nah, sekian pembahasan sosiolingvistik dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan mengenai materi atau yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.